Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Dalam menjelaskan tentang perencanaan bisnis, saya juga akan menggunakan produk yang telah saya buat. Dan juga video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah dari kampus saya. Mata kuliahnya itu mata kuliah kewirausahaan. Ayo kita masuk ke dalam penjelasannya. Oke, sebelum mengetahui tentang perencanaan bisnis, kita ketahui dulu apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapat laba. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yang memiliki akar kata yaitu busy. Busy sendiri memiliki arti yaitu sibuk. Sederhananya, sibuk dalam artian aktivitas yang dapat mendapatkan keuntungan. Nah, kita lanjut. Manfaat perencanaan bisnis. 1. Membantu dalam memutuskan apakah Anda dapat memulai merintis usaha atau berhenti saja merintis usahanya sebelum Anda merintis. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan ide-ide bisnis. Yang ketiga, membantu dalam identifikasi faktor-faktor penghambat bisnis Anda nanti ke depannya atau saat Anda sedang melakukan bisnis sekarang. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, buat dulu latar belakang. Yang berikutnya, analisis pemasaran. Yang berikutnya, analisis produk apa yang akan Anda buat. Yang berikutnya, analisis manajemen. Ada analisis keuangan. Oke, di sini saya akan langsung mempraktekkan produk yang telah saya buat. Saya akan memulai mempraktekkan yang tadi, slide yang ini, yang langkah-langkah membuat perencanaan dari produk yang telah saya buat. Sejarah berdirinya perusahaan. Ini adalah produk yang saya buat. Krepek Pisang Gula Manis adalah nama perusahaan dari produk yang telah saya buat. Adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak saya mendapat tugas mata kuliah kewirausahaan di kampus. Perusahaan ini berjalan di produk kuliner atau makanan yang memproduksi krepek pisang sebagai bahan utamanya. Jadi produknya yaitu krepek pisang. Jenis usaha menjalankan bisnis kuliner. Produk yang dijual, krepek pisang. Manfaat produk, bermanfaat untuk cemilan saat santai atau sibuk dan sebagai penunda lapar. Kalian tahu lah krepek pisang fungsinya itu banyak, tapi secara garis besar seperti ini yang saya simpulkan. Keunggulan produk yang saya buat. Yang pertama, halal. Yang berikutnya, enak, renyah, murah, dan cocok untuk cemilan sebelum atau sesudah makan. Analisis pemasaran. Membuat kesan dan image pada produk. Yang berikutnya, penampilan produk. Yang berikutnya, strategi harga, promosi dan periklanan. Oke, yang pertama, membuat kesan dan image produk. Gambaran umum pasar. Nama krepek pisang gula, jenis produk makanan, ukuran plastik es dipotong 2. Jadi saya tuh memakai ukurannya plastik es, ya saya potong 2. Terus dimasukkan ke dalamnya. Terus manfaatnya pasti cemilan sebelum dan sesudah makan. Jadi ini adalah gambarnya. Di sini tampilan produknya. Yep. Ini adalah krepeknya yang sudah jadi, dan ini adalah yang telah saya bungkus. Ini dia yang telah saya bungkus, masuk dan siap untuk dijual, dibungkus atau di packing kayak gitu, pengemasannya lah. Lanjut, segmentasi pasar. Segmentasi geografis. Usaha yang saya rintis ini berada di lingkungan tempat tinggal saya.
Segmentasi demografis. Krepek pisang gula manis adalah produk makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Segmentasi psikografis. Masyarakat Kota Ambon dengan berbagai perilaku dapat memakan krepek pisang gula manis yang telah saya buat. Strategi harga produk. Metode penetapan harga produk krepek pisang gula manis yang saya gunakan adalah metode penetapan markup. Dalam metode ini, harga jual per unit atau per pieces ditentukan dengan menghitung seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba atau kerugian yang dikehendaki pada unit tersebut. Strategi penjualan. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Promosi dan periklanan. Strategi promosi. Metode promosi yang saya gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang saya pakai antara lain penjualan pribadi, personal selling, pemasaran langsung, direct marketing, promosi penjualan atau sales promotion, ya saya yang menjual semuanya sendirian, serta hubungan umum, public relationship. Saya perkenalkan produk yang telah saya buat ke umum, ke lingkungan sekitar saya. Berikutnya analisa produk. Di sini akan menjelaskan bagaimana detail produk atau jasa yang telah saya buat. Jika saya mempunyai produk atau jasa lebih daripada satu, maaf guys, ada suara bising. Saya tidak perlu ragu menjabarkan satu persatu, karena analisa produk ini mengharuskan saya menjelaskan secara detail produk yang nanti saya buat atau yang nanti kalian buat. Definisi produk. Di definisi produk ini terdapat beberapa pertimbangan seperti bahan baku, tahap produksi. Berikutnya kita masuk di tahap produksi. Proses pembuatan krepek pisang gula manis adalah sebagai berikut. Kalian dapat melihatnya. Di sini saya sedang mengupas pisangnya, bukan krepek. Saya sedang mengupas pisang yang mentah. Setelah itu saya akan memotongnya, dan setelah itu saya akan menggorengnya, dan setelah itu yang ini ini adalah proses penggulaan. Jadi saya akan memakai gula yang telah dilarutkan dan yang dipanaskan. Setelah itu pisang yang telah digoreng itu akan dimasukkan lagi ke dalam penggulaan seperti itu. Dan tahap terakhir yaitu pengemasan. Saya memasukkan semuanya ke dalam wadah atau plastik yang telah saya sediakan. Oke, kita lanjut. Analisa keuangan. Di sini saya harus menulis bagaimana kondisi keuangan saya sebelum dan nanti yang akan dipakai sesudah saya mengeluarkan duit untuk produk saya. Biaya produksi. Ini adalah contoh biaya produksi yang telah saya gunakan untuk memproduksi krepek pisang. Kalian dapat melihatnya dengan dekat. Yang pertama, rencana anggaran. Panci dengan harga 30.000, kompor dengan harga 400.000, pisau dengan harga 15.000, di total menjadi 445.000. Setelah itu bahannya pisang 2 sikat 35.000, gula 1 kg 15.000, minyak kelapa 10.000. Ini minyak kelapa 1 kilo. Dan plastik 5.000. Ini adalah plastik khusus seperti plastik es, seperti itu. Totalnya 55.000. Total biaya keseluruhan jika saya tidak memiliki alat dan bahannya, saya harus mengeluarkan 500.000 untuk semuanya. Lanjut.
Break even point, perhitungan break even point. Di sini saya akan menghitung break even point-nya. Break even point harga sama dengan TBP dibagi dengan JP. 55.000 di sini yaitu uang yang saya keluarkan untuk memproduksi krepek pisang. Dan 23 di sini adalah jumlah produksi yang dapat saya hasilkan dari uang 55.000. Dan jika dibagi, harganya yaitu Rp2.391. TBP ini adalah total biaya produksi ya, dan JP ini adalah jumlah produksi. Berikutnya TVC atau total biaya variabel. Di sini 55.000 dibagi 4.000. HJ ini maksudnya harga jual, dan N ini adalah yang nanti harus dijual untuk mendapatkan modal kembali. Jadi TVC-nya itu 55.000 ya, ini ya, saya besar ini. Oke, ini 55.000, dan yang nanti satu picisnya akan saya jual dengan harga 4.000. Setelah itu hasilnya N. Jadi 55.000 dibagi dengan 4.000, hasilnya sama dengan N. Hasilnya sama dengan dibulatkan sih sebenarnya. 55.000 bagi 4.000 itu dapat 13, lebih lah. Saya bulatkan menjadi 14. Jadi N sama dengan 14. Di sini maksudnya yaitu saya harus menjual 14 picis dengan harga 4.000 untuk kembali modal. Dan sisanya maka saya akan untung. Kalian dapat lihat di atas di break even point yang ini. Dengan harga 55.000 saya dapat menghasilkan 23 picis. Sedangkan di bawah untuk kembali modal dan dapat untung, untuk kembali modal saja saya cuma menjual 14 picis. Jadi sisanya saya akan mendapat untung dari sekitar 9 picis lah. Lumayan besar tuh loh. Kita lanjut. Analisis keuntungan, ini dia. Analisis break even point. Perhitungan laba bersih total cost. Di sini saya hitung selama 1 minggu. Jadi biaya produksi pizza krepeknya yang saya produksi selama 1 minggu, kira-kira saya menghabiskan duit 270.000. Analisis keuntungan. Di sini perhitungan laba bersihnya. Total cost di sini yaitu jumlah duit yang saya keluarkan selama 1 minggu untuk memproduksi krepeknya. Jadi duitnya yaitu 270.000. Berikutnya kita akan menghitung pendapatan yang ini. Saya akan perbesar dulu. Oke, pendapatan. Pendapatan sama dengan yang terjual per hari dikali dengan 1 minggu dikali dengan harga jual. Jadi saya memperkirakan krepek yang saya jual itu sehari bisa laku 16, dan dikali dengan 7 berarti 7 hari, dan dikali dengan 4.000 ini adalah harga per picis yang saya jual. Jadi total keseluruhannya yaitu jika cuman 16 saja yang cuman 16 saja yang dapat saya jual. Tetapi kan sudah dihitung di sebelumnya yang tadi. Yang sebelumnya bahwa dalam 55.000 saya dapat menghasilkan 23 picis. Dan ini sudah sangat banyak. Oke. Jika 16 yang sudah saya jual di dalam 1 minggu tiap hari, maka saya akan untung 448.000. Keuntungan bersihnya yaitu pendapatan dikurangi dengan TC, total cost yang tadi. Yang ini 270.000. Jadi pendapatan selama 1 minggu 448.000 dikurangi dengan biaya yang telah saya keluarkan untuk memproduksi krepeknya, yaitu 270 di dalam 1 minggu saja.
Dan keuntungan bersih yang saya dapat yaitu 178.000 per minggu. Jadi satu minggu jika saya menjual 16 biji, saya akan mendapat 178.000 keuntungan bersih. Itu telah dikurangi dengan biaya yang telah saya gunakan. Oke, itu saja presentasi saya tentang perencanaan bisnis dan saya tentang biaya produksi dan produk lah yang telah saya buat, saya telah masukkan ke dalam perencanaan bisnisnya. Jika kalian masih bingung, silahkan kalian tanya kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Bye bye.